seperti yang dialami oleh Sayyidah Fatimatuz Zahra. Waqila, beliau itu nifas hanya sebentar saja. Beliau itu melahirkan ketika masuk waktu Isya, setelah itu nifas sebentar, setelah nifas sebentar suci, darahnya berhenti, dan kemudian beliau melanjutkan bisa melakukan aktivitas ibadah seperti biasanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Lim Production, kembali lagi bersama dengan saya Hasina bersama segenap tim. Kali ini Fikih Wanita kita akan membahas mengenai tentang nifas dan juga keguguran. Apa sih yang disebut dengan darah nifas itu? Darah nifas adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita setelah lahirnya bayi, setelah sempurnanya kelahiran bayi, dan tidak terpisah jarak 15 hari jika memang darah tidak langsung keluar, seperti itu. Lahirnya bayi ini tidak kemudian disyaratkan harus bayi yang sempurna, teman-teman. Jadi bukan harus kemudian kehamilan sempurna begitu loh, baru kemudian darah setelahnya dihukumi nifas, tidak. Andaikan ada seorang perempuan keguguran di usia 7 bulan, kemudian setelahnya keluar darah, ya tetap darah setelahnya dihukumi nifas. Atau andaikan ada seorang perempuan baru mengeluarkan mudghah atau alaqah dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya mengeluarkan gumpalan daging, gumpalan darah yang mana belum jelas bentuknya janin, belum ada bentuk janinnya, masih gumpalan daging dan gumpalan darah saja. Belum terbentuk tangan, belum terbentuk kaki, belum terbentuk kepala dan sebagainya, hanya gumpalan-gumpalan saja. Kalau demikian bagaimana hukumnya? Apakah darah setelahnya juga tetap dihukumi nifas? Hal ini telah dibahas dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di sana diterangkan bahwa ketika janin ini belum terbentuk manusia seperti itu, maka menurut mazhab Syafi'iyah perlu untuk ditanyakan kepada ahlinya terlebih dulu. Apakah ini bakal janin atau bukan? Ketika ahlinya telah mengatakan, dokter kandungan telah mengatakan ini adalah bakal janin, maka darah setelahnya dihukumi nifas. Seperti itu. Jadi, walaupun toh semisal teman-teman baru tes pack nih, baru tes pack telat sebulan semisal, telat sebulan setengah seperti itu. Tes pack positif hasilnya. Setelah tes pack ternyata keguguran dengan mengeluarkan gumpalan darah. Mohon untuk dipastikan kepada dokter apakah betul-betul keguguran atau bagaimana. Ketika dokter menyatakan ini keguguran, maka berarti darah setelahnya dihukumi nifas karena sudah terbentuk bakal janin, seperti itu. Nah, juga bukan berarti teman-teman banyak kasus kehamilan di luar sana, ada yang namanya hamil anggur, ada namanya hamil yang tidak berkembang, ada juga namanya hamil di luar kandungan, seperti itu ya. Tapi semuanya ini berawal memang ada pembuahan. Sperma telah membuahi sel telur, yang mana awalnya sudah terjadi kehamilan, namun belum sempurna dan belum berhasil. Kalau demikian, ketika kemudian gugur, apakah darah setelahnya juga tetap dihukumi nifas? Jawabannya adalah tetap dihukumi nifas. Karena sudah terjadi pembuahan, sudah terbentuk awalnya itu bakal janin walaupun pada akhirnya gagal berkembang. Ini dia tentang keguguran walaupun toh masih berupa gumpalan darah ataupun gumpalan daging, darah setelahnya tetap dihukumi nifas. Namun teman-teman yang perlu difahami, karena proses keguguran itu kan tidak berlangsung cepat ya, ada prosesnya. Jadi kadang-kadang orang itu dalam proses keguguran itu ada yang sampai 2 minggu, ada yang sampai berbulan-bulan flek terlebih dulu, baru kemudian akhirnya janinnya keluar. Nah, sebelum janin keluar ini, darahnya apa hukumnya? Flek-flek yang di awal-awal keguguran ini, darahnya apa hukumnya? Maka ini akan kita kembalikan pada hukum darah saat hamil yang sudah kita bahas
di pertemuan sebelumnya. Yang mana menurut qaul azharnya Imam Syafi'i, darah yang keluar saat hamil adalah haid bila memenuhi syarat. Jadi semisal diawali dengan flek pendarahan begitu, maka hukumnya adalah haid terlebih dulu selama memenuhi syarat, baru setelah itu bila kemudian janinnya gugur, setelah janinnya keluar darah baru dihukumi nifas. Itu dia tentang keguguran teman-teman sekalian. Dan juga nifas adalah darah yang keluar setelah proses kelahiran bayi. Baik bayi lahir dari jalan normal, jalan yang normalnya berarti lewat pervaginam, atau lewat sesar, operasi sesar. Ini darah setelahnya juga tetap dihukumi nifas, tidak kemudian berbeda ya. Andaikan sesar kemudian darah setelahnya tidak dihukumi nifas, tidak. Tetap namanya adalah darah yang keluar setelah kelahiran bayi, tetap dihukumi nifas. Hanya mungkin permasalahan lahirnya bayi melalui jalur sesar itu para ulama memperkhilafkan tentang mandi besarnya. Sebagian ulama memang mengatakan kalau orang perempuan ini lahiran lewat jalur sesar tidak mewajibkan mandi besar karena tidak melalui jalan yang normalnya, seperti itu pada umumnya. Namun menurut pendapat yang lebih kuat, walaupun toh tidak sesuai dengan jalan pada umumnya, melahirkan melalui sesar ini tetap mewajibkan mandi besar, seperti itu. Tapi kalau masalah darah yang keluar setelahnya, semua sepakat bahwa itu dihukumi nifas. Selanjutnya teman-teman sekalian, tadi kita sudah bahas di awal bahwa nifas ini adalah darah yang keluar setelah proses kelahiran bayi secara langsung atau selama tidak dipisah jarak 15 hari bila darah tidak langsung keluar. Nah, ini perlu untuk kita bahas dengan papan. Kita boleh lihat ke papan terlebih dulu. Nah, ini contohnya kalau semisal ada, ini walaupun jarang nih, memang jarang banget terjadi di mana seorang perempuan itu melahirkan kering. Tapi barangkali ada yang mengalami seorang perempuan melahirkan kering, tidak darahnya sama sekali. Jadi setelah melahirkan betul-betul tidak keluar darah. Jadi dia setelah melahirkan suci teman-teman. Langsung wajib mandi besar. Mandi besar karena dia telah melahirkan. Jadi wiladah, melahirkan, itu termasuk salah satu yang mewajibkan seorang perempuan mandi besar. Karena dia telah melahirkan, dia langsung wajib mandi besar. Kenapa langsung wajib? Karena kering, dia tidak mengalami nifas. Beda kalau semisal setelah melahirkan, dia langsung mengalami nifas. Langsung keluar darah nifas. Wajib mandi besar karena wiladahnya itu dia lakukan setelah suci dari nifas, bukan setelah melahirkan. Seperti itu urutannya. Namun karena ini kasusnya, dia melahirkan di tanggal 1 kering, tidak keluar darah nifas setelahnya. Baru kemudian di tanggal 5, dia baru mengeluarkan darah. Maka berarti bagaimana hukumnya darah yang keluar di tanggal 5, apakah tetap dihukumi nifas? Iya, masih dihukumi nifas. Mengapa? Karena masa berhenti antara melahirkan dengan keluarnya darah tidak mencapai 15 hari. Jadi selama jarak antara kelahiran bayi dengan darah keluar ini tidak mencapai masa 15 hari, maka darah yang keluar tetap dihukumi nifas. Beda kasus, semisal dia melahirkan tanggal 1 baru keluar darah di tanggal 16. Semisal contoh di tanggal 1 dia melahirkan di jam 1 siang semisal ya. Di tanggal 16 dia baru keluar darah di jam 1 siang juga. Jadi sudah terpisah jarak 15 hari antara kelahiran bayi dengan darah keluar. Maka kalau demikian, darah yang keluar tidak lagi dihukumi nifas, melainkan dihukumi haid. Itu dia perbedaannya. Andaikan darah setelah melahirkan ini tidak langsung keluar, melainkan terjeda oleh masa berhenti. Perlu untuk kita pilih-pilih. Kalau masa berhentinya tidak mencapai 15, maka darah yang keluar tetap dihukumi nifas. Namun kalau masa berhentinya mencapai 15 hari, darah yang keluar tidak lagi dihukumi nifas, melainkan dihukumi haid. Hal ini teman-teman sekalian
untuk setelah melahirkan tidak langsung keluar darah. Yang perlu teman-teman ketahui juga dalam permasalahan nifas adalah masa minimal nifas memang sebentar ya. Jadi andaikan ada seorang perempuan keluar darah baru 1 jam setelah melahirkan langsung berhenti, maka ya berarti itu sudah cukup untuk dihukumi nifas. Setelah darah berhenti dia wajib untuk mandi, seperti itu. Wajib untuk kembali melaksanakan sholat dan aktivitas ibadah yang lainnya. Karena masa minimal nifas itu tidak sama dengan haid. Kalau haid sehari semalam, kalau nifas sebentar saja sudah cukup untuk dikatakan sebagai nifas. Seperti yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Zahra, waqila, beliau itu nifas hanya sebentar saja. Beliau itu melahirkan ketika masuk waktu Isya, setelah itu nifas sebentar, setelah nifas sebentar, suci, darahnya berhenti dan kemudian beliau melanjutkan bisa melakukan aktivitas ibadah seperti biasanya lagi. Seperti itu. Kalau minimalnya sebentar, kalau maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 60 hari. Tidak seperti yang banyak disalahpahami oleh kita perempuan, maksimal nifas 40 hari. Kebanyakan kalau di bidan-bidan gitu ya, kalau di rumah sakit kita tanya ke tenaga kesehatan di sana, maksimal nifas biasanya pada bilang kalau 40 hari. Setelah 40 hari kalau keluar darah sudah bukan nifas lagi, Bu. Nah, ini teman-teman yang perlu untuk dibetulkan pemahamannya, bahwa maksimal nifas bukan 40. 40 itu adalah umumnya perempuan mengalami nifas. Ghalibnya umumnya perempuan mengalami nifas, tapi kalau maksimalnya tetap 60 hari. Jadi andaikan dia keluar darah di tanggal 1, melahirkan di tanggal 1 jam 1 siang, maka berarti masa maksimal nifasnya adalah 60 hari. Genap 60 hari. Semisal di sini kita sudah punya tanggalan sampai 2 bulan ya. 1 sampai 30, 1 sampai 30. Maka berarti masa maksimal nifasnya adalah di tanggal 1 juga pada bulan yang ketiga di jam 1 siang. Jadi begitu ya. Di jam 1 siang, di jam yang sama. Itu maksimal nifasnya. Semisal kok darah keluar melebihi maksimal nifas, maka nanti dia tergolong orang yang mustahadhah fin nifas. Orang yang mengalami istihadah fin nifas yang insya Allah akan kita terangkan pembahasannya di pertemuan berikutnya tentang mustahadah nifas. Nah, penghitungan masa maksimal nifas 60 hari ini teman-teman sekalian dimulai sejak kelahiran bayi, sejak bayi lahir. Namun yang dihukumi nifas adalah sejak darah keluar. Hal ini tentu akan berbeda ketika setelah melahirkan darah tidak langsung keluar. Kita contohkan ya. Tadi contoh kita kan melahirkan di tanggal 1 jam 1 siang. Darah baru keluar di tanggal 5. Di sini ada perbedaan dalam penghitungan maksimalnya. Maksimal nifas sudah mulai dihitung sejak tanggal 1. Sejak dia melahirkan. Namun, yang dihukumi nifas adalah sejak keluarnya darah, yaitu di tanggal 5. Dalam arti, di tanggal 2, 3, 4, 1 setelah dia melahirkan tidak keluar darah, itu semua hukumnya suci. Dia wajib sholat, dia wajib ibadah-ibadah yang lain. Yang andaikan bulan puasa ya dia wajib puasa. Semisal di bulan puasa. Namun yang dihukumi nifas mulai tanggal 5. Karena darah keluar sejak tanggal 5. Tetapi kalau ditanya maksimal nifasnya kapan? Tetap 60 hari sejak tanggal 1. Bukan sejak tanggal 5. Seperti itu. Jadi maksimal nifasnya 60 hari kapan? Ya tanggal 1 di bulan yang ketiga. Karena ini genap 60 hari sejak dia melahirkan. Jangan salah hitung. Kalau tidak langsung keluar darah, nanti kalau salah pemahaman, dia fahami maksimal nifasnya adalah 60 hari sejak darah keluar. Tidak, tetapi 60 hari dihitung sejak melahirkan. Kalau demikian, andaikan dia keluar darah nih. Dari tanggal 5 keluar darah sampai tanggal 5 di bulan ketiga. Ini semisal ya, wah ini tidak nyala teman-teman sekalian. Kita bayangkan saja angkanya.
Misal seperti inilah gampangannya ya. Jadi tanggal 5 di bulan ketiga. Dia keluar darah sampai tanggal 5 di bulan ketiga. Kalau kita pahami dengan pemahaman yang salah, oh ini kan masih 60 hari sejak keluarnya darah, berarti masih nifas. Oh ini salah pemahamannya. Karena penghitungan masa maksimal nifas itu bukan sejak keluarnya darah, bukan. Tetapi sejak kelahiran bayi. Maka kita harus hitung dari tanggal 1. Maksimal nifasnya berarti terletak di tanggal 1 juga. Di bulan ketiga, genap 60 hari, yaitu di tanggal 1 bulan ketiga. Andaikan darah keluar sampai tanggal 5, berarti dia sudah tergolong mustahadhah fin nifas. Bagaimana hukumnya? Akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya tentang mustahadhah nifas. Ini semoga memahamkan tentang nifas yang tidak langsung keluar setelah melahirkan. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel kami, share video ini, jangan lupa like dan komen. Sekian dari kami, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.